Saudara, dengan pernyataan Epic Fury berakhir, akankah perang Amerika Serikat-Iran juga akan berakhir atau justru membuat Selat Hormuz semakin memanas? Telah bergabung bersama kami pengamat geopolitik dan Timur Tengah Mujtahid Hashim. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Iya, Pak, jadi Amerika Serikat alhamdulillah. menyebutkan narasi Epic Fury ini berakhir. Nah, ini apakah bisa membuat Iran maju ke meja perundingan dengan syarat yang ditentukan oleh Trump? Ya, gini Mbak, kita sedikit ya flashback ke belakang dulu. Epic Fury, kemudian ceasefire, kemudian negosiasi awal, kemudian juga mencoba negosiasi yang kedua. Sekarang ini sebenarnya mencoba untuk negosiasi yang ketiga. Nah, negosiasi yang kedua ketiga ini kan sebenarnya tidak langsung ya lewat Pakistan dan hanya mengirimkan jawaban-jawaban dokumen secara tertulis. Tapi menurut saya itu juga baguslah untuk mengurangi tensi dunia ya. Nah, Epic Fury diumumkan oleh Trump, tapi sebenarnya itu juga belum kuat ya, karena itu kan Trump itu kan di dalam tweetnya ya paling tidak itu ya meskipun ditegaskan juga oleh Marco Rubio, Epic Fury itu adalah asumsi Iran menerima Epic Fury itu selesai, kemudian sekarang fokusnya adalah masalah Hormuz begitu. Tapi kalau kita ngelihat dari pernyataan Trump itu juga efeknya juga sudah luar biasa menurunkan harga minyak dunia sekitar $10 ya. Yang sebelumnya kan sangat tinggi sampai 112, 113 kan begitu untuk Brent oil ya. Nah, dengan pernyataannya Trump ini yang sangat dramatis tentunya, karena sebelumnya kan 2 hari yang lalu kan dia mengumumkan operasi yang namanya Project Freedom seperti itu, Ya, tapi dan kan ternyata Project Freedomnya selesai oke. dalam waktu 2 hari. Oke, itu nanti akan kita bahas. Bukan selesai tapi ditangguhkan ya Pak ya, kalau saya boleh konfirmasi. Iya, Nah, tapi kalau iya. dengan situasi yang ada saat ini, bergen posisi Iran seperti apa yang dimiliki? Iran yang jelas kan dia sudah mengumumkan, jadi sebenarnya masalah Hormuz ini sebenarnya dua-duanya itu ya, Iran itu juga juga apa ya Iran itu juga menegaskan sebenarnya tidak ada blokade di Hormuz itu kayak begitu. Cuman Iran minta untuk menghormati kedaulatan atau otoritas Iran di Selat Hormuz. Itu menurut dia adalah bagian dari wilayahnya dia. Nah, sedangkan Trump kan juga berkepentingan bahwa Selat Hormuz harus lancar, Ya. bukan gitu. Tapi harus tidak perlu diatur, kira-kira seperti itu. Dikembalikan seperti sebelum perang. Nah, ini kan sudah terjadi perang. Saya pikir ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi Iran kan kemarin kan otoritasnya itu kan dia namakan Persian Gulf Street Authority, dan bagi kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz dia harus mengirimkan email ke info at apa p pgsa.ir ya. Ya. .ir ya, untuk mengirimkan administrasinya seperti apa. Itulah yang diinginkan oleh Iran, bahwa Iran dia merasa dia apalagi sekarang ini Iran juga sudah menegaskan di dalam undang-undang yang baru dibuat ya tentang Oke. pengaturan pelayaran di Selat Hormuz seperti itu. Nah, Pak Mustahid, Jadi masalah mekanisme saja. Oke, ya, dengan oke. narasi yang disampaikan Trump bahwa Epic Fury ini berakhir begitu ya, berarti akan ada titik tengah dalam meja perundingan nanti. Kita tidak tahu persis seperti apa ya, kita berharap saja. Tapi yang jelas kemarin hari ini kan Menteri Luar Negeri Iran ketemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, juga salah satu pembahasannya adalah penegasan tentang bukan hanya sekedar deeskalasi yang sebelumnya itu adalah eskalasi ya, dan Iran banyak dikritik karena dia terjebak dalam eskalasi yang tidak bisa keluar. Tapi yang jelas dalam pertemuan kemarin dengan Wang Yi itu Menteri Luar Negeri Iran, Cina sepakat bahwa segera untuk menyelesaikan kira-kira permanen ceasefire ya, tidak adanya perang, dan juga
dan juga mendorong terjadinya kelancaran di pelayaran Selat Ya. Hormuz. Tapi Nah, Menteri Luar Negeri Cina itu menegaskan dia juga menghormati kedaulatan Iran ya, seperti itu. Nah, iya. kita nggak tahu seperti apa. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat keduanya bisa duduk di meja perundingan, Pak Mustahid? Karena kita juga tahu narasi-narasi yang beredar, meskipun memang Trump sebelumnya bilang kalau Epic Fury ini berakhir, tapi di sisi lain Amerika Serikat minta Iran mengibarkan bendera putih. Ini kan kelihatannya juga tidak akan dilakukan oleh Iran. Nah, ini apa yang membuat titik temu yang kemudian bisa membuat keduanya duduk di meja perundingan? Ya Trump biasa seperti itu ya. Jadi bahasanya selalu bersayap, diikuti dengan ancaman dan itu juga udah dijawab oleh Presiden Iran sendiri kan, minta Iran untuk menyerah, mengibarkan bendera putih, tapi Iran mengatakan Presiden mengatakan dalam tweetnya bahwa tidak mungkin umat Islam orang Islam itu dia surrender kan gitu, menyerah pada Trump lah kira-kira seperti itu. Kami hanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Taslim kepada Tuhan dan kita tidak boleh menyerah apalagi terhadap Trump seperti itu. Bahkan dia juga mengajak itu dalam komunikasinya dengan Perdana Menteri baru Irak Ali Zaidan. Dia mengatakan juga kamu juga Menteri Luar Negeri Perdana Menteri Irak kan gitu. Dia minta untuk segera untuk mengosongkanlah wilayah Irak dari pasukan Amerika kan gitu. Jadi bergennya Iran untuk saat ini, dengan kondisi saat ini apa, Pak Mustahid? Singkat saja. Berdirinya Iran jelas dia mempunyai Selat Hormuz ya. Dia dekat di situ, posisi yang sangat strategis, secara militer juga sangat strategis, dan itu kalau perang didesain di situ jelas Amerika akan kalah seperti itu. Meskipun banyak pengamat mengatakan bahwasanya Amerika mempunyai keunggulan di bidang teknologi dan juga armada laut, tapi perang yang ditentukan di wilayah situ itu yang mainkan akan Iran pasti. Iran Baik. sudah siap selama 30 tahun. Baik. Kan gitu. Ya. Baik, terima Oke. kasih atas pandangan yang sudah Anda berikan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat geopolitik dan Timur Tengah Mustahid Hasyim. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.